Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'asiril hukmiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'a Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala. Wa aina Allah sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna fasara sallallahu alaihi wasallam mansurun masrurun mansurun wa ala alihi wa ashabihi wa salikina ala nahjihi fanalu khairan wafiran amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan subuh ini kita dapat melanjutkan pengajian kita Nasaihul Ibad, di mana masih dalam muqaddimah mengambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Nasaihul Ibad tertulis suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi bersabda, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullahu bisalasi baliyat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun, akan datang suatu zaman nanti, akan datang suatu masa, akan datang suatu saat nanti pada umatku. Ala ummati, kepada umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka pada saat itu yafirruna minal ulama, mereka akan lari dari para ulama, wal fuqaha, dan lari daripada orang-orang ahli fikih, orang-orang fuqaha ahli hikmah. Maka kalau sudah begitu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayabtalihimullahu bisalasi baliyah, Allah akan mendatangkan kepada mereka dengan 3 musibah, 3 keadaan. Ini zaman di mana orang sudah lari daripada ulama, lari daripada fuqaha, sudah lagi tak mau mendengarkan, mengikuti fatwa-fatwanya para ulama. Maka kajian subuh ini kita supaya kita tidak jauh dari fatwa-fatwa ulama yang termaktub dalam kitab-kitab ulama, supaya kita terhilang dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, daripada kita habis subuh tidur permainan HP misalkan, main game. Lebih baik kita sedikit ada manfaat ngaji. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Mukhtarul Ahadis, Nabi bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Masya Allah, ini hadis luar biasa. Kita ini jauh. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kata Nabi, sebaik-baiknya Islam seorang muslim, yang paling baik itu apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tarkuhu ma la ya'nihi,
meninggalkan perbuatan yang sia-sia, meninggalkan perbuatan yang tidak bermakna, meninggalkan perbuatan yang tidak ada artinya. Daripada subuh kita tidur, lebih baik baca Quran, dihiasi hidup kita dengan nilai-nilai ibadah. Daripada subuh kita bengong, ngelamun, lebih baik kita isi dengan zikir. Ini kata Nabi, orang yang paling baik Islamnya adalah yang tarku malayanihi, yaitu orang yang meninggalkan daripada perbuatan sia-sia. Ini kadang kita kalau ngaji mah ngantuk, kalau baca Quran mah ngantuk, tapi kalau ngobrol semalaman penuh sampai jam 1 malam, sampai jam 12 malam, padahal obrolan-obrolannya sia-sia setelah selesai. Bahkan di situ ada terpeleset ngomongin orang, gibah orang, fitnah orang, mencela orang. Itu kumpulan-kumpulan yang perbuatan sia-sia. Maka kata Nabi SAW, orang yang bagus Islamnya itu bukan berarti yang peciknya putih, bukan yang sorbannya nyengser, bukan yang jenggotnya panjang, tapi di mana dia dapat meninggalkan perbuatan yang sia-sia, diisi dengan perbuatan yang baik. Zikir kepada Allah, mustalahul hadis, mutalaah ilmu-ilmu agama, membaca kitab-kitab ulama, maka itulah orang-orang yang baik Islamnya. Daripada kita nganggur malam sampai suntuk ngantuk subuh ketinggalan, lebih baik gunakan kesempatan kita itu untuk berbuat baik, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi menjamin siapa orang, kata Nabi, aku jamin dengan 2 perkara. Dalam hadis Imam Al-Bukhari, Nabi SAW menjamin kepada orang. Yang pertama, aku jamin kepada orang yang bisa meninggalkan, menjaga 2 selangkangannya. Masya Allah, ini hadis bahasanya halus. Di antara 2 selangkangan. Kalau bahasa kita di antara 2 paha, kata Nabi, siapa yang bisa menjaga di antara 2 pahanya? Yang kedua, siapa yang bisa menjaga antara 2 bibirnya? Ini artinya menjaga selangkangannya, menjaga di antara 2 paha itu adalah orang yang bisa menjaga farjinya. Mohon maaf, kemaluannya dari perbuatan zina, perbuatan maksiat. Kemudian kata Nabi, yang kedua yang dijamin oleh Nabi SAW dengan surga, orang yang bisa menjaga di antara 2 bibirnya. Apa itu? Lisannya. Masya Allah, aku jamin mereka dengan surga. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jaminan Nabi dengan surga. Maka kalau kita ingin masuk surga, jaga 2 selangkangan. Mungkin bisa kalau kita menjaga 2 selangkangan, tapi yang berat menjaga di antara 2 bibir. Apa itu? Lisan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yablughul 'abdu haqiqatal iman hatta yahzunna minal lisan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah orang mendapatkan hakikatul iman, hakikat indahnya iman, hatta yahsunna minal lisan, sampai dia bisa menjaga lisannya. Masya Allah, lisan ini memang tak bertulang. Kadang kita ada ujub, takabur, sum'ah, merasa kita benar, merasa kita paling baik, melecehkan orang. Itulah memang jebakan-jebakan setan, jebakan-jebakan setan agar kita terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita bisa nilai orang, waduh ini imamnya kurang fasih, ini banyak yang salah ini. Padahal kita sendiri belum tentu bacaannya baik.
Oh, ini sujudnya kurang mantap ini. Padahal kita sendiri belum tentu. Maka orang yang paling baik, orang yang selalu mengagungkan kelebihan orang lain dan selalu melihat kekurangan dirinya sendiri. Kalau kita melihat orang itu baiknya saja, bagusnya saja, maka kita akan tertarik untuk mencontohnya, akan tertarik untuk mengikutinya. Tapi kalau kita melihat orang itu kekurangannya saja, maka timbul dalam hati kita sum'ah, sombong, takabur, merasa diri kita paling benar. Ini tipu daya daripada syaitan. Hati-hati, maka kitab ini memang kitab menjaga hati. Nasaihul ibad adalah nasihat terhadap hamba, supaya kita hatinya bersih, tidak kotor, tidak merasa keburuk terhadap orang, tidak sum'ah, tidak takabur, merasa amal kita kecil dibanding amal orang lain. Walaupun sholat kita rajin, kita merasa kecil dibandingkan ibadah-ibadah orang lain. Selalu memandang dengan hati yang bersih. Kenapa orang tidak ke masjid? Husnuzon saja mungkin sholatnya di rumah. Kenapa orang tidak puasa? Mungkin dia lagi keadaan sakit. Nah, ini nasoihul ibad. Beda dengan kita fikih. Kalau fikih kajiannya halal haram, sah, mubah, nah itu kajiannya fikih. Kalau nasoihul ibad ini mengajarkan hati kita supaya bersih, memandang setiap yang ada dengan hati kacamata yang putih, merendahkan diri kita di hadapan Allah, merasa kita ini tidak ada apa-apanya, merasa amal kita ini kecil, merasa ilmu kita ini cetek dibandingkan dengan orang lain. Itulah yang akan menyebabkan hati kita senantiasa bersih dari ujub, takabur, sum'ah. Maka amalan para wali itulah yang diamalkan. Orang, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapat hakikatul iman, mendapat kenikmatan iman apabila dia sudah bisa menjaga lisannya dari perbuatan-perbuatan yang tercela, dari kata-kata yang tercela, dari kata-kata yang kotor, yang dari kata-kata yang tidak bagus untuk disampaikan. Maka kata-kata ahli hikmah itu mutiara, indah didengar, enak diikuti, itulah kata mutiara. Maka dalam ayat-ayat kitab ini termaktub satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, suatu saat nanti akan datang ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullahu bisalasi baliyah. Kata Nabi, akan datang suatu zaman di mana umat lari daripada ulama, lari dari ajarannya, dinasihatin jauh dia malah mencela. Buat apa itu ceramah-ceramah? Buat apa itu pengajian? Buat apa itu lebih baik di Google enak? Nah, ini orang yang sudah lari daripada peringatan-peringatan ulama. Disuruh sholat, kau aja sholat sana benerin sendiri. Nah, ini orang sudah jauh daripada ulama. Suruh puasa, suruh berbuat baik. Ini kembali di zaman orang yang jauh daripada ulama, lari daripada ulama, tidak lagi mendengarkan nasihatnya para fuqaha. Kalau sudah begitu, nanti di akhirat mereka dalam surat Al-Mulk, dalam surat Al-Mulk itu dikatakan walil ladzina kafaru. Sebelum itu disampaikan orang yang membangkang, yang masuk neraka ini akan menyesal dia. Walau kunna nasma'u nakilu ma kunna fi ashabis sa'ir, walau kunna, andai kata kami dahulu nasma'u, mau mendengarkan perkataan ulama, mendengarkan kata ustaz-ustaz,
Lau kunna nasma'u aw naqilu, dan kami berpikir apa yang disampaikan ustaz itu, apa yang disampaikan para ulama, kami memikirkannya tentang kebesaran Allah, tentang akhirat, tentang ibadah. Kamu mau berpikir nasma'u naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami tidak akan masuk neraka sa'ir. Sa'ir itu adalah menyala-nyala, neraka yang menyala-nyala bagi orang yang membangkang terhadap perintah Allah, terhadap ajaran Allah, terhadap para ulama, terhadap para nabi, maka mereka akan menyesal. Dari awal surat ini dikatakan walilladzina kafaru bi rabbihim, walilladzina kafaru bi rabbihim jahannam. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, walilladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir Rabbihim, terhadap Tuhan Allah, terhadap Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, jahannam, maka mereka akan masuk ke dalam jahannam. Wa bi'sal masir, wa bi'sal masir itu adalah harfiah terjemahannya tempat seburuk-buruk tempat. Tidak ada tempat yang paling buruk kecuali jahannam. Wa bi'sal masir idza ulqiya fiha, ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka, ulqiya fiha salahum khazanatuha, mereka akan ditanya oleh malaikat-malaikat penjaga neraka. Idza ulqiya fiha faujun salahum khazanatuha lam ya'tikum nadhir, ditanya kepada mereka ketika setiap kali penjaga neraka melemparkan orang-orang yang durhaka tadi, khazanatuha, mereka nanti akan ditanya oleh penjaga-penjaga neraka. Sa'alakum, disual mereka, apakah tidak ada dahulu waktu kamu di dunia orang yang mengingatkan kepadamu, yang mengajak kamu sholat, yang ketika engkau berbuat maksiat diingatkan? Datang para rasul, para sahabat, para tabi'in, para ulama, para ustaz, para kiai, apakah tidak ada mengingatkan kepadamu bahwa riba itu dosa besar, bahwa judi itu dosa besar, bahwa mabuk itu dosa besar, bahwa meninggalkan sholat itu dosa yang paling besar, bahwa meninggalkan ibadah puasa Ramadan itu dosa besar? Kenapa engkau di dunia tidak melakukan puasa, tidak melakukan sholat, tidak berbuat baik, malah engkau sibuk dengan maksiat, sibuk dengan judi, sibuk dengan mabuk, dengan zina? Apakah tidak ada yang pernah mengingatkan kepadamu? Qalu, mereka menjawab, bala, benar, dahulu. Qalu bala, benar, dahulu telah datang kepada kami para ulama, para ustaz. Wa kadzabna, tetapi kami mendustakan mereka, tapi malah kami mengolok-olok mereka, malah kami mencela mereka, malah kami menghinakan mereka, malah kami memfitnah mereka, menggunjing mereka. Dahulu kami gunjing mereka, kami celak mereka, kami cari-cari kesalahan mereka, kami penjarakan mereka, kami intimidasi mereka. Maka kalau sudah begitu, mereka dilemparkan ke dalam neraka. Setiap kali dilemparkan ke dalam neraka, neraka itu bergejolak dengan suara yang bergemuruh menakutkan kepada orang-orang. Hampir neraka itu meledak karena marah kepada orang-orang yang durhaka tadi. Maka sudah masuklah mereka ke dalam neraka, lalu mereka berkata penuh penyesalan, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai kata dulu kami mau mendengarkan para ulama, mendengarkan kajian-kajian, mendengarkan kitab-kitab Allah, mendengarkan ceramah-ceramah agama, mau berfikir au naqil, setelah kami dengar memikirkannya, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami tidak akan datang ke dalam neraka sa'ir. Jadi bagi orang yang di dunianya dia tidak mau mendengarkan seruan agama, tidak mau mendengarkan fatwa ulama,
tidak mendengarkan kajian-kajian agama, mendustakannya, malah membencinya, sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebuah neraka yang menyala-nyala karena marahnya. Neraka namanya neraka sa'ir. Disebut sa'ir karena dia menggelegak, menyala-nyala sampai gemuruh. Gemuruhnya, merintihannya sampai mengerikan, sampai saja hampir menggelegak suaranya karena marah. Kenapa marah? Nah, ibarat kita kepada anak kita itu kita ajarkan, ayo kita sholat misalkan, atau anak itu surat yang ringan saja, suruh kita anak ke warung, suruh beli sabun misalkan. Kemudian anak itu membangkang, tidak mau mendengar orang tua tadi. Akhirnya bagaimana? Orang tua marah, menggelegak, teriak ya. Itulah neraka sa'ir. Kenapa? Karena di dunia sudah diajarkan, diajak. Beda dengan orang-orang kafir Quraisy. Kalau ini orang yang mendengarkan, orang yang hidup bersama ulama, berhidup bersama ustaz, tapi tidak mau mengikuti perintah ulama, jauh dari ulama, jauh dari agama, mendustakan ulama, membenci ulama, membenci ustaz, memenjarakan ulama, maka neraka sa'ir ini sangat marah. Hampir-hampir kata Allah dalam Al-Quran, idza ulqiya fiha salub fajratu alam yatikum nadhir. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka. Setiap kali neraka itu dimasukkan, takadu tamayyazu minal ghaib, takadu, maka setiap kali orang itu datang, tamayyazu, neraka itu marah, menggelegak, minal ghaib, marahnya itu karena saking marah terhadap orang yang berdosa. Takadu tamayyazu, takadu hampir saja, tamayyazu meledak, hampir saja neraka itu meledak. Takadu tamayyazu minal ghaid, karena saking marahnya terhadap orang-orang yang membangkang terhadap ajaran agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis tadi mengatakan orang yang lari dari para ulama, lari dari nasihat para fuqaha, tidak lagi dalam hidupnya mengikuti ajaran agama, maka sudah disiapkan di dalam akhirat nanti neraka yang bernama neraka sa'ir. Disebut sa'ir yaitu api yang menyala-nyala, api yang menggelegak, api yang bergemuruh, yang suaranya sangat menyentuh, menakutkan bagi siapa saja yang mendengar. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau sudah dia meninggalkan petuah ulama, meninggalkan jauh dari ulama, apa itu tadi? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fayabtalihimullahu bisalasi baliyat, mereka akan mendapat ditimpakan dengan 3 baliyat. Yang pertama, aulaha yarfa'ullahul barakat min kasbihim, Allah akan mengangkat keberkahan daripada kasabnya, daripada pekerjaannya, daripada hartanya, daripada setiap pekerjaannya, setiap kehidupannya, diangkat keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kelihatannya kaya, kelihatannya ada, tapi tidak berkah. Hidupnya dipenuhi dengan kegelisahan, hidupnya tidak tenang. Itu namanya berarti kasab kita, ikhtiar kita, usaha kita tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerja pagi, siang, malam, pulang malam, pergi subuh, pulang malam, pulang maghrib, tapi tidak merasa ketenangan dalam hidupnya. Kenapa? Kenapa itu? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yarfa'ullahal barakah, diangkat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dipikirkan cuma dunia saja. Bagaimana orang yang dicabut berkahnya? Dia sibuk dengan pekerjaannya, sibuk mengumpulkan dunia, sibuk perdagangannya, sehingga dia malas untuk ibadah kepada Allah, malas untuk zikir kepada Allah,
malas untuk sedekah, malas untuk berbuat baik. Ini yang disebut yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Orang yang dicabut berkah dari para usahanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Serba ketakutan, tidak tenang, iri terhadap yang lain, menyalahkan orang lain. Oh ini sakit, oh ini gegara ini nih. Padahal penyakit itu datangnya dari Allah. Ketika dagangannya tidak laku, gara-gara ini. Jadi hidupnya hanya mencari kambing hitam, tidak dengan hakikat iman. Kalau dengan iman segala sesuatu sudah Allah tentukan. Sakitnya, hidupnya, matinya, uangnya, rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga lisannya dijaga. Tidak sedikit-sedikit menyalahkan orang lain, tidak sedikit-sedikit mencari kambing hitam, karena dia yakin segala sesuatu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa manusia ini? Manusia hanyalah la haula wala quwwata illa billah. Tidak punya daya dan upaya. Tidak punya daya dan upaya. Anta turid wa ana urid, Allahu fa'al lima yurid. Engkau punya kemauan, engkau punya cita-cita, kita semua punya kemauan, tapi yang akan akhirnya menentukan wallahu fa'alul lima yurid, maka ketentuan Allah yang akan berlaku. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersih, tenang hati kita. Kalau sudah memasrahkan semua urusan hanya kepada Allah. Kasab itu ikhtiar, usaha itu ikhtiar. Yang menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita menyalahkan orang lain. Maka hidup itu jangan berkompetisi, tapi bagaimana berkolaborasi. Jangan kita bersaing, tapi bagaimana kita bekerja sama, saling mengingatkan, saling mengajak, saling membantu, saling menenangkan, saling menegur ketika salah. Insya Allah hidup kita akan tenang. Tapi kalau hidup kita bersaing, maka yang ada dalam hati kita ketakutan, takut tersaingi, takut dagangannya tidak laku, takut dan takut jabatannya tergeser dan lain sebagainya. Kalau sudah menyerahkan diri kepada Allah, rasa takut tadi insya Allah akan hilang. Kenapa? Karena manusia ibaratkan wayang, ada dalang, sudah diatur hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Nabi, yang kedua ini wasaniyah yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalim. Akan diberikan kepadanya pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin-pemimpin yang zalim ini yang zalim terhadap rakyatnya, yang zalim terhadap masyarakatnya, tetapi dia memperjuangkan golongannya, memperkaya diri sendirinya. Ini pemimpin yang zalim. Karena waktu yang sangat singkat, mungkin tidak kita jelaskan secara rinci. Kemudian yang ketiga, wasaliyatu yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Masya Allah, ini yang terakhir. Kata Nabi, orang yang lari daripada ulama, yang lari dari nasihat para hukama, yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Mereka akan keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Nauzubillah summa nauzubillah. Kerugian yang paling rugi, kesengsaraan yang paling sengsara, yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Keluar dari dunia tanpa iman. Kalau keluar dari dunia ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala bi ghairi iman, tanpa iman, maka siap-siap dengan siksa kubur. Siap-siap dia di alam barzaknya disiksa, dihimpit oleh bumi. Siap-siap di padang mahsyarnya dia sengsara. Siap-siap dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaratnya masuk surga Allah adalah dengan iman, walaupun sedikit. Kata Nabi para sahabat, ada orang perzina, tukang judi, tukang mabuk akan masuk surga dia
apabila di dalam hatinya ada iman. Kata Nabi, kata sahabat bersahabat, bagaimana ya Rasul masuk surga? Masuk surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang beriman. Orang yang beriman dia, walaupun imannya dia hanya sebiji zarah, dia akan masuk surga. Sahabat bertanya, bagaimana kalau mereka di dunia berjudi ya Rasul? Bagaimana kalau mereka di dunia ini pembunuh, tukang zina, tukang mabuk? Ya, akan masuk surga apabila di dalam hatinya dia ada iman. Apabila dia keluar dari dunia ini membawa iman, tapi dia akan masuk neraka dulu, digujur dalam neraka dulu, setelah itu akan masuk surga. Kenapa? Karena iman. Tapi kalau yakhruju minad dunya bighairi iman, masuk keluar dari dunia ini tanpa iman, maka jelas abadan abadan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan subuh ini. Ya, jadi yang pertama, orang yang masuk neraka Allah yaitu orang yang lari dari para ulama. Artinya lari para ulama ini lari dari kitab-kitab Allah, dari agamanya Allah, dari berbuat baik dari Allah. Maka yang pertama, yarfa'ullah barakata min kasbihim, akan dihilangkan keberkahan, dicabut oleh Allah dari keberkahan usahanya. Yang kedua, akan didatangkan kepada orang tersebut pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang ketiga, orang yang lari dari ulama, yang lari dari para fuqaha, yang lari dari agama Allah Subhanahu wa taala, yakhruju minad dunya bighairi iman, keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Maka jaga iman kita, pelihara dengan apa? Dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ngaji ini sekarang bukan berarti orang yang hebat imannya, bukan. Tapi bagaimana ini usaha untuk memperbarui iman. Ngaji satu saat duduk itu usaha kita untuk menjadi orang yang beriman, untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari al-fakir pribadi. Usikum wa nafsi bittaqullah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi